Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pemirsa yang berbahagiakan Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan dan memberikan kepada kita semuanya rezeki yang lapang. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh kaum muslimin dimanapun mereka berada. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan satu penyakit pun kecuali menurunkan obatnya. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Dan juga diriwayatkan oleh sahabat Usamah bin Syarik bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, berobatlah kalian karena Allah tidak menurunkan satu penyakit pun melainkan menurunkan obatnya pula, kecuali satu penyakit, yaitu tua. Di sini sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan 4 imam yang lainnya, dan derajatnya sahih menurut Imam At-Tirmidzi. Serta juga dari Jabir radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bagi setiap penyakit ada penawarnya. Apabila kamu menemukan obat yang tepat bagi penyakit itu, niscaya kamu akan sembuh dengan izin Allah. Pemirsa yang berbahagia karena Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan satu penyakit pun kecuali menurunkan pula obatnya. Dan obat itu diketahui oleh orang yang bisa mengetahuinya dan tidak diketahui oleh orang yang tidak bisa mengetahuinya. Dari sini sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah taala. Nah, riwayat-riwayat di atas menunjukkan diperbolehkannya sekaligus dorongan untuk melakukan pengobatan. Dan juga hadis di atas juga memberi informasi bahwa obat adalah sebab dari penyembuhan. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Penyembuh menciptakan obat sebagai wasilah dari penyembuhan dan cara memahami sunnatullah di alam ini. Adapun kalimat hanya diketahui oleh orang yang bisa mengetahuinya dan tidak diketahui oleh orang yang tidak bisa mengetahuinya merupakan dorongan bagi para dokter muslim untuk meneliti, mempelajari serta mencari obat dari berbagai penyakit yang belum diketahui olehnya. Kemudian, seiring majunya ilmu pengetahuan dan teknologi, mereka membuat obat-obat yang lebih baik daripada sebelumnya. Nah, juga pernyataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa setiap penyakit ada obatnya akan memberikan kekuatan mental bagi orang yang sakit. Ia merasa bahwa ada obat bagi penyakitnya itu. Hal itu akan memberikan harapan serta melenyapkan rasa takut baginya yang merupakan musuh bagi si sakit, ya kan? Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga menekankan bahwa pengobatan harus sesuai dengan penyakit yang diderita, tidak boleh asal-asalan. Sehingga obat-obatan yang memiliki komposisi yang spesifik untuk untuk menyakiti tertentu, tidak lebih daripada tidak kurang. Nah, hal ini seyogyanya mendorong para dokter muslim untuk meningkatkan pengetahuan, bersemangat dalam berketerampilan, hingga dapat meresepkan obat dengan proporsi yang tepat untuk penyakit tersebut. Nah, dan pengobatan secara umum merupakan suatu yang lebih diderita dan juga dapat diterima, bahkan didorong dalam Islam.
Hal ini dibuktikan oleh perbuatan dari perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun bila terdapat beberapa kekeraguan, maka ini dikarenakan kesalahpahaman. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya menyampaikan hukum Rabb-Nya, baik melalui perkataan dan perbuatan. Nah, sekarang kita akan mengulang redaksi hadis dari Usamah bin Syarik yang berkata, aku pernah berada di samping Rasulullah. Lalu datanglah serombongan Arab dusun, Arab Badui. Mereka bertanya, wahai Rasulullah, bolehkah kami berobat? Beliau menjawab, iya, wahai para hamba-hamba Allah, berobatlah kalian. Sebab Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah meletakkan sebuah penyakit, melainkan meletakkan pula obatnya, kecuali satu penyakit. Nah, mereka bertanya, Arab Badui ini, penyakit apa itu ya Rasulullah? Maka beliau menjawab, penyakit tua. Jadi penyakit tua ini nggak ada obatnya, karena memang bertambahnya umur semakin kita tua, dan umur itu tidak ada obat untuk menjadi muda lagi. Nabi SAW juga menyarankan jemaah beberapa pengobatan. Kami akan memaparkannya, salah satunya untuk menunjukkan bahwa mengupayakan pengobatan merupakan sesuatu yang dibolehkan dalam Islam dan sejalan dengan ajaran Islam itu. Contohnya, dahulu Nabi SAW pernah mengirimkan beberapa dokter kepada para sahabatnya yang mulia. Diriwayatkan dari Jabir bahwa Rasulullah SAW mengirimkan dokter kepada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu yang sedang sakit. Dokter itu memotong salah satu pembuluh darah Ubay bin Ka'ab, lalu melakukan kai, yaitu pemanasan dengan besi gitu ya, pada tempat itu. Dan hadisnya ini sahih, diriwayatkan oleh imam besar ahlul hadis, Imam Muslim rahimahullah ta'ala. Dan juga permisa yang berbahagia karena Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun anda berada. Adapun teladan Nabi SAW dalam berobat diceritakan dalam banyaknya riwayat. Contohnya riwayat Imam Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW pernah diobati dengan bekam pada kepalanya karena penyakit migrain tatkala sedang ihram. Jadi Nabi pernah dibekam, dan ini anjuran atau bukti bahwa kita butuh yang namanya ada pengobatan-pengobatan itu. Dan saya rasa ini cukup jelas bagi kita semuanya untuk mengerti bahwa kita dianjurkan untuk berobat ya, karena pengobatan itu penting ya untuk menyelamatkan kesehatan kita semuanya, karena pengobatan adalah sebagai wasilah untuk kita menjemput penyembuhan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semuanya dan para pendengar yang mendengar pada kajian kali ini. Barakallahu fikum ajmain.